Hai, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama Surakarta. Rumah Sakit Karima Utama merupakan rumah sakit kelas C yang beralamat di Jalan Amarta 8-10, Ngabean, Kertasura, Sukoharjo. Rumah Sakit Karima Utama adalah rumah sakit khusus yang mengutamakan pada pelayanan bedah ortopedi dan ortopedi traumatologi. Nah, teman-teman, sebenarnya tahu nggak sih apa itu program pencegahan dan pengendalian infeksi? Pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu upaya kegiatan untuk meminimalkan dan mencegah terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar rumah sakit. Rumah sakit dituntut agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, akuntabel, dan transparan kepada masyarakat, khususnya bagi jaminan keselamatan pasien. Untuk hal tersebut, rumah sakit perlu meningkatkan dan mengupgrade pelayanan khususnya dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Ruang lingkup program PPI meliputi kewaspadaan isolasi, penerapan PPI dalam pelayanan kesehatan atau Healthcare Associated Infections, berupa langkah yang dilakukan untuk mencegah infeksi pada praktik, surveillance, pendidikan, dan pelatihan serta penggunaan antimikroba yang bijak, monitoring melalui Infection Control Risk Assessment atau ICRA, audit dan monitoring lainnya secara berkala. Dengan terlaksananya program PPI di rumah sakit, tentunya dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, serta dapat menurunkan dan mengendalikan Healthcare Associated Infections atau infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Maka setelah itu, tahun 2015 menjadi titik awal terbentuknya komite dan tim PPI, di mana komite PPI sudah melibatkan dokter di dalamnya sebagai ketua, dan juga sudah mengikuti pelatihan PPI dasar dan pelatihan workshop PPI dalam standar akreditasi KARS 2012. Sebelum diterapkannya program PPI di Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama Surakarta, beberapa kondisi yang terjadi adalah 1. Alat yang digunakan untuk wound care terbatas. 2. Minimalnya fasilitas cuci tangan. 3. Belum ada proses pemilahan linen dari ruangan dan masih ditemui linen kotor di lantai saat verbeden. 4. Masih adanya perendaman dan penyikatan linen di laundry. 5. Penyuntikan masih lewat karet selang infus pasien sehingga sering bocor. 6. Belum menggunakan tempat injeksi yang aman dan bersih untuk pasien, masih terbuka dengan baki atau nampan. 7. Jenis tempat sampah masih menggunakan bak terbuka, serta belum adanya pemilahan sampah infeksius. Kedelapan, belum adanya pedoman pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit, dan panduan atau pedoman lain terkait PPI rumah sakit. 9. Belum adanya standar prosedur operasi tertulis terkait pelaksanaan penerapan PPI dalam setiap prosedur tindakan pasien. Program pencegahan dan pengendalian infeksi yang telah dilaksanakan di Rumah Sakit Karima Utama Surakarta antara lain: 1. Komitmen di RS. Komitmen dari manajemen merupakan salah satu hal yang penting. Sebelum terciptanya komitmen, maka perlu melakukan koordinasi dengan manajemen RS mengenai penerapan program PPI, rencana anggaran PPI, dan tentang kebijakan rumah sakit. Yang kedua, ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang jelas dan uraian tugas yang jelas dapat mempermudahkan dalam sosialisasi, monitoring, dan pelaporan data PPI. Anggota dari komite PPI merupakan perwakilan setiap unit di rumah sakit. Yang ketiga, membuat ICRA, Infection Control Risk Assessment. Setiap kegiatan atau program PPI rumah sakit berdasarkan ICRA yang secara bertahap dengan menentukan prioritas yang diajukan untuk dikerjakan atau diselesaikan terlebih dahulu.
Yang keempat, ada sosialisasi, regulasi, dan diklat staf terkait PPI. Komite PPI dan tim PPI terlebih dahulu diberi pelatihan PPI dasar dengan in-house training. Setelah menerima pelatihan, tim PPI akan memberikan sosialisasi bagi seluruh pekerja di RS, pengunjung, penunggu pasien, dan semua yang terpapar akan mendapatkan sosialisasi tentang PPI di rumah sakit. Yang kelima, ada perbaikan fasilitas rumah sakit. Perbaikan fasilitas dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan sistem regulasi yang sudah ada. Fasilitas yang dulunya belum ada, maka akan diusulkan untuk pencegahan PPI, seperti fasilitas cuci tangan yang sesuai dengan aturan Permenkes dan ketersediaan kantong plastik untuk warna kuning dan hitam yang dibutuhkan untuk pemilihan linen kotor infeksius dan non-infeksius. Program PPI yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring dilakukan setiap hari oleh anggota komite unit, IPCN, kepala ruang, serta unit terkait lainnya. Audit kepatuhan dilakukan setiap bulan dan untuk pendataan dilakukan setiap 1 minggu sekali. Hasil penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit, yaitu adanya perubahan sikap kebiasaan petugas untuk bekerja sesuai SOP, termasuk pasien, petugas, serta pengunjung. Hasil penerapannya yaitu keluhan pasien panas pasca operasi berkurang, akreditasi Rumah Sakit Paripurna tahun 2016, sudah tidak terdapat infus bocor, teraturnya pemilahan pembuangan sampah infeksius dan non-infeksius, pengurangan jumlah benda atau alat kesehatan BHP yang dibawa ke laundry, proses penyuntikan yang aman, dan pemasangan infus teknik antiseptik, kepatuhan cuci tangan. Berikut merupakan grafik kepatuhan cuci tangan dan penggunaan APD di Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama Surakarta. Dapat dilihat pada grafik kepatuhan cuci tangan petugas bahwa pada tahun 2015, kepatuhan terbanyak terjadi pada bulan Maret. Pada tahun 2016, terjadi pada bulan November, dan pada tahun 2017, terjadi pada bulan Juli. Dapat dilihat pada grafik kepatuhan penggunaan APD bahwa pada tahun 2015, kepatuhan terbanyak terjadi pada bulan Mei, pada tahun 2016, terjadi pada bulan Mei, dan pada tahun 2017, terjadi pada bulan Juni. Selanjutnya, kesimpulan. Dari data hasil penerapan PPI di Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama Surakarta, dapat dilihat bahwa terdapat progres yang baik dalam pemberian pelayanan pasien dan kepatuhan petugas terhadap prosedur yang ditetapkan. Namun demikian, masih banyak ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan program, sehingga program pencegahan dan pengendalian infeksi harus terus disosialisasikan. Kerjasama dan komitmen dari semua pihak seperti manajemen, petugas medis atau non-medis, pasien dan pengunjung juga turut dalam membantu mengurangi resiko infeksi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you on the next video. Salam safety.